Halo semuanya, selamat datang lagi di channel ini. Seperti biasa, hari ini aku akan membacakan sebuah cerita kiriman dari subscriber. Dan cerita ini dikirim dari Teh Yulia Gerda. Terima kasih buat yang sudah berani berbagi kisah. Entah itu tentang cinta, kehidupan, pengalaman unik, atau kejadian yang sulit dilupakan. Semoga cerita ini bisa menemani kalian semua ya. Yuk langsung kita mulai. Nama yang tak disebut. Setelah pulang kerja, Nia membereskan rumah dan memasak. Tiba-tiba pintu diketuk seseorang. Nia berkata, "Sebentar." Setelah membuka pintu, di luar sana terlihat wanita berjilbab berkata, "Nia, ayo ke rumah sebentar, itu ada telepon dari suamimu." "Oh iya sebentar, saya kunci rumah dulu. Bu Haji duluan saja, nanti saya ke rumah." Di dalam rumah Bu Haji, Nia mengangkat telepon dan terdengar suara yang tak asing bagi Nia. "Besok kamu berangkat ke Cirebon karena Mama akan ke rumah Mbak Lina." Dan Nia menjawab dengan singkat, "Baik. Mungkin lusa saya berangkat ke sana." Sudah jam 9 pagi, Nia berangkat ke rumah orang tuanya. Setelah sampai, Nia melihat bapak dan ibunya sedang sibuk di dapur. Nia membantu ibunya dan berkata, "Bu, besok saya berangkat ke Cirebon. Itu pun disuruh Bang Heri, karena Mama akan ke rumah Mbak Lina. Gak tahu ada acara apa di sana." Ibu berkata, "Iya, pergi saja. Nanti hati-hati di jalan ya." Nia berdiri dan pergi ke kamar masa kecilnya dulu. Anehnya, kamar itu gelap dan Nia bertanya, "Bu, siapa yang tidur di kamarku?" Ibu berteriak di dapur, "Nggak ada. Emangnya kenapa?" Nia memegang gagang pintu kamar dan anehnya, pintu sudah terbuka. Nia masuk terlihat oleh mata Nia, gelap, pengap, dan bau cat. Nia melebarkan pintu. Setengahnya kamar Nia tersinari cahaya dari luar. Dan dada Nia tiba-tiba sesak. Dan mata Nia melotot. Dari ujung rambut hingga kaki, semua membeku. Nia melihat sosok yang sedang duduk di kasur Nia. Sosok itu melirik dan melihat Nia dengan wajah sendu. Lalu berdiri menghampiri Nia dan berkata, "Tolong saya, tolong saya." Ibu duduk di samping kasur dan mengipasi Nia dengan sabar. Nia terbangun. "Ada apa, Bu? Kok saya di kamar?" Ibu menjawab, "Tadi kamu jatuh pingsan di depan kamarmu sendiri. Adik kamu yang lihat." "Oh begitu ya, Bu." "Kepala Nia pusing, Bu." "Sebentar, Ibu beli obat dulu ya," kata ibunya. Nia terduduk di kasurnya dan Nia melihat kasurnya sendiri. Setelah itu matanya melihat kaca rias yang masih tetap di tempat dulu. Mata Nia melihat ke bawah meja belajar. Nia memutar badannya dan kagetnya di pojok belakang pintu Nia melihat sosok yang tadi berdiri, melihat terus ke arah Nia. Nia menjerit, "Ah!" Nia bergetar. Ternyata ini bukan mimpi. Kedua tangan yang menutup semua wajahnya. Bapak berlari. "Ada apa, Nia?" Nia diam dan menunjuk ke arah belakang pintu. Sudah, bikin kaget saja. Kamu itu kecapean kali. Udah istirahat saja. Bukannya besok mau ke Cirebon." Hari ini mulai sore. Nia berpamitan pulang kepada ibu. Di jalan,
Nia masih mengingat kejadian di rumahnya sendiri. Kenapa dengan matanya? Dan kenapa pula ada sosok seperti itu meminta tolong padanya? Azan subuh pun tiba. Nia terbangun dan siap-siap ke kamar mandi. Sesudah melaksanakan sholat subuh, Nia membuat sarapan untuk dirinya sendiri karena suaminya sudah seminggu tak pulang ke rumah karena pekerjaan yang jauh. Di dalam bus yang ramai dan sesak, serta bising suara kendaraan, Nia masih mengingat kejadian kemarin. Dan pada siapa harus Nia katakan pengalamannya tersebut. Kenapa harus dia yang menolong sosok seperti itu? Bukannya arwah, hantu, itu yang Nia katakan dalam hatinya. Tanpa sadar, Nia terlelap dalam bus. Dan Nia terbangun karena suara pengamen yang memetik gitar di sebelah telinga Nia. Nia melihat keluar jendela. Dan Nia agak aneh, kok banyak sawah-sawah ya? Sedangkan dulu perjalanan sebentar dan situasi tidak seperti ini. Nia memanggil kondektur bus. Pak, ini sampai mana? Kondektur menjawab, ini perbatasan yang mau ke Jawa, Mbak. Nia kaget dan berkata, Stop Pak, saya nyasar Pak. Turunin di sini saja Pak. Baik Mbak, jawab Pak kondektur. Nia turun dengan membawa tas jinjingnya. Nia menyeberang jalan dan tidak ada satupun orang maupun kendaraan yang lewat. Nia berjalan pelan dan terlihat dua anak laki-laki di bengkel. Dan bertanya, Maaf Mas, kalau yang mau ke arah Plumbon kemana ya? Satu laki-laki menjawab, Oh, ke arah sana Mbak. Terima kasih Mas Ucup, Mas. Terima kasih Mas, ucap Nia. Di seberang jalan lain, Nia melihat mobil angkot berbaris rapi dan Nia pun masuk. Angkot menepi di sebelah kiri jalan. Nia turun dan memberikan sejumlah uang. Ini Pak. Rumah yang berdiri di tengah luasnya tanah dikelilingi kolam ikan dan kebun. Nia berucap, Alhamdulillah sampai juga. Di teras rumah berdiri wanita berambut ikal dan berkata, Tante Nia, itulah keponakan dari suami Nia, Harry. Ayo masuk Tante, Mami sudah nunggu tuh di dapur, katanya. Katanya mau ada nenek ke sini. Nia berjalan ke kamar dan meletakkan tas jinjingnya. Mbak Lina, sehat? Ucap Nia. Mbak Lina tersenyum dan memeluk Nia dengan hangat. Kapan nenek kesini Mbak? Mbak Lina berkata, Tahu tuh, nggak tahu mau ada acara apaan ya. Malam hari Mbak Lina dan Nia duduk di ruang tamu dan bercerita semua hal yang terjadi. Nia tersenyum dan sesekali bercanda dengan keponakan kembarnya. Nia melihat ke arah jendela rumah dan gordennya terbuka. Nia melihat ke arah luar, melihat rumah tua yang tak pernah keluar siapapun penghuni rumah tersebut. Nia bertanya, Mbak Lina, itu yang rumah seberang jalan itu punya siapa? Mbak Lina menjawab dengan melihat ke arah kaca jendela. Oh, itu rumah masih pemilik keluarga Cirebon ya. Masih saudara, kalau bisa dibilang itu bibinya, ayah mertuamu Nia. Nia mengernyitkan dahi. Kok Harry gak pernah cerita sih Mbak? Masa sih? Suamimu gak cerita keluarga sekitar rumah Mbak? Semua kan masih saudara dari Bapak. Mbak Lina sambil larak lirik
dan mendekat duduk di samping Nia. Berkata, dulu rumah itu diisi oleh Mbok dan anaknya yang laki-laki Mas Yono. Dan Mas Yono itu bujang tua loh, kata Mbak Lina. Iya terusin Mbak, terus gimana? Ucap Nia dengan penasaran. Setelah itu, Mas Yono jadi ngojek di sore hari dan pulang di malam hari. Suatu ketika, Mas Yono pulang ke rumah. Di jalan sebelah lapangan bola ada sosok berdiri dan sosok tersebut menghentikan Mas Yono. Mas, boleh anterin saya pulang Mas? Mas Yono pun mengiyakan. Mari Mbak. Ternyata perempuan bohai berambut panjang. Di perjalanan malam yang sepi, Mas Yono memberanikan. Mbak, kampungnya di mana? Nanti saja Mas, saya sedang takut. Takut kenapa Mbak? Saya nggak ingin pulang juga Mas. Mas Yono berkata, Mbak ada masalah kah? Iya Mas, ucap wanita yang dibonceng. Motor pun masuk halaman dan Mas Yono membuka pintu depan rumah. Mari Mbak masuk. Sudah, Mbak tidur di sini saja dan besok saya anterin pulang. Perempuan tersebut bertanya, Mas, di sini dengan siapa? Jawab Mas Yono, dengan ibu saya. Mungkin ibu sudah tidur. Oh, begitu. Perempuan tersebut duduk di kursi ruang tamu depan. Mas Yono masuk ke kamarnya dan melepas jaketnya. Tanpa diketahui, Mbok berdiri depan pintu kamar Mas Yono. Ada siapa, Nok? Temenmu tah? Yono membalikan badan dan kaget. Ih, ibu ngagetin Yono. Itu Bu, perempuan nemu di jalan. Kasihan ya, Yono bawa saja ke sini. Tuh, ada makan. Makan saja sana. Kasihan sekali tamunya. Mbok berjalan ke arah dapur dan duduk membelakanginya Yono. Yono berjalan ke ruang tamu dan melihat perempuan tersebut duduk dengan memegang kresek hitam kecil. Mbak lapar. Nanti saya siapkan Mbak. Perempuan tersebut berkata, Mas, ini tolong dong masakin ini Mas. Bisa kan? Lalu Yono menggapai kresek tersebut dan berjalan ke dapur. Yono masih melihat ibunya atau Mbok sedang duduk. Bu, ini katanya pengen dimasakin. Ibu Yono berkata, sini tak masakin sama ibu. Kresek hitam dibuka dan masih ada daun jati terbungkus rapi di dalamnya. Mbok memegang dan membukanya. Mata Mbok melotot dan bergumam keras dan berteriak, apa ini? Kurang ajar. Kerjaan siapa ini? Siapa yang berani begini sama anakku? Yono keluar dari kamar dan berkata, apa Bu? Ini loh No, lihat Yono. Mata Yono melotot dan tidak menyangka isi dari kresek tersebut berupa kelamin laki-laki yang masih segar berdarah-darah. Mbok meletakkan daun jati tersebut masuk kamar dengan membawa sesuatu dan entah apa yang dipegangnya. Mbok berjalan ke ruang tamu dan melihat perempuan tersebut tertawa ngikik. Hihihihihihi. Dan Mbok melempar sesuatu ke arahnya. Perempuan itu terbang dengan cepat ke arah pohon di halaman rumah. Mbok keluar dan berkata, katakan sama yang menyuruhmu, tak tunggu di sini. Mbak Lina bercerita dan setelah itu meminum kopi yang hampir dingin di meja. Dengan sesekali menghisap rokoknya. Sudah jam 11 malam, Mbak Lina
Katanya, Bang Heri akan langsung ke sini, Mbak. Iya pastilah, pasti pulang ke sini. Ucap Nia dengan wajah sendu. Aku tidur dulu ya, Mbak. Ngantuk. Mbak Lina mengangguk. Tidur sama keponakan kembarmu saja sana. Pagi hari, Rosa dan Rosi berisik di kamar. Nia terbangun. Sudah siang tante, ayo bangun. Nanti Om Heri pulang. Tante masih bau kasur, ucap kembar. Mbak Lina datang dari pintu depan rumah dan memanggil Nia. Nia, ayo bergerak ke dapur. Ada orderan kue nih. Siap, Mbak. Buat orang hajatan ya? Iya, itu yang rumahnya besar. Di ujung jalan sana, bos angkot. Mau nikahan anaknya. Oh, begitu ya? Ucap Nia. Berapa kue bolu, Mbak? 30 kue, Nia. Duh, banyak amat ya. Nia memasukkan bahan kue dan ngemixer dengan bisingnya. Pekerjaan dapur tanpa Nia sadari. Heri berdiri di belakang Nia dan berkata, bikinin satu ya, yang enak ya buat aku. Nia melirik. Ih, Bang, kapan datang? Barusan ini, masih pakai sepatu. Nggak bawa baju tah buat aku? Nia menjawab, ya bawalah Bang, aku kan istrimu. Heri bergumam, oh iya ya. Jam 4 sore, dapur masih panas dengan oven. Mbak Lina membuka lemari dan berkata, Nia, nih pakai baju Mbak saja. Ntar jam 7 malam ke rumah bos. Kita diundang selamatan. Nia menjawab, sama Bang Heri juga kan Mbak? Ya iyalah. Bersambung ke part 2. Oke, itu dia ceritanya dari Teh Yulia. Cerita yang kayaknya panjang banget nih ceritanya. Ini baru part pertama ya. Mungkin ada part selanjutnya, katanya ada part 2. Ceritanya di awal ya memang serem juga ya. Pertama dia masuk kamar dahulu, kamar tempatnya dia dulu di rumah ibunya. Terus dia ngelihat ada sosok yang Nia sendiri juga nggak tahu ini sosoknya siapa gitu. Terus yang kejadian kedua itu yang bikin merinding ya, kejadian sama Mas Yono juga. Ya ampun, ternyata bukan cewek beneran. Ternyata itu adalah kuntilanak mungkin ya, yang menyerupai cewek. Soalnya dia tertawa ngikik sambil terbang setelah diusir sama Mbo atau ibunya Mas Yono. Wow, cerita yang kayaknya rame juga nih kalau ada part 2-nya. Oke, kita tunggu part 2-nya seperti apa cerita dari Teh Yul ini. Segitu aja teman-teman cerita untuk kali ini ya. Kita akan menunggu cerita selanjutnya dari Teh Yulia ini. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Semoga cerita ini bisa menjadi penghibur buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya. Dadah.